Di dalam hidup ini senantiasa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah yang diberikan kepada kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah menyatakan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita bebas lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami bagian dari salah satu jamaah di Masjid Al-Ikhlas Bluru Permai ini senang dengan adanya konten-konten yang seperti ini, terutama berkaitan dengan syiar agama. Saya nama Apah Eko Karluwasono. Sekali lagi, dengan adanya konten yang seperti ini mendukung terwujudnya syiar agama, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung konten ini, semoga semakin berkembang. Like, share, dan komen di Mantu Idaman Channel. Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, kewajiban kita sehari-hari selaku hamba Allah yang beriman ini. Itu semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang dianugerahkan kepada kita, yang hendaknya harus kita syukuri bersama. Lebih-lebih kesehatan jasmani dan rohani yang kita miliki. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengupayakan diri untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja, baik dalam situasi dan kondisi apapun adanya. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup ini
senantiasa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah yang diberikan kepada kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah menyatakan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita bebas lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2 tadi yang ada di muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira begitu saja dibiarkan dengan mengatakan atau mengucapkan, mengerarkan ayyaqulu amanna, sungguhnya kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, kemudian tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang berdusta dengan ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sekalipun kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya kita saja, bahkan orang-orang alim terdahulu pun, para ulama-ulama terdahulu pun, para aulia terdahulu pun, dan bahkan para rasul dan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih hebat, lebih berat dari kita. Bagaimana perjuangannya para ulama-ulama terdahulu, aulia-aulia terdahulu, saat masuk di Indonesia saja misalnya, perjuangannya Wali Songo misalnya, sungguh luar biasa tantangan dan perjuangannya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul Allah pun sendiri juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah nabi dan rasul lepas dari ujian Allah, bahkan justru lebih. Bahkan yang namanya nabi dan rasul yang kategori ulul azmi, yang memiliki keistimewaan dan ketabahan yang luar biasa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad, yang termasuk kategori nabi dan rasul Allah yang masuk ulul azmi, yang memiliki keistimewaan dan ketabahan yang luar biasa dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi Nuh?
Bagaimana dengan Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Najran? Begitu luar biasanya. Ini bagian singkat saja. Nabi Musa di zaman Fir'aun selalu dikejar-kejar, maunya dibunuh. Tantangan mereka luar biasa. Beliau lolos dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat dahsyat itu. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita, sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, sebagai pungkasan para Nabi dan Rasul, justru luar biasa juga. Tidak enak-enakan perjuangan beliau yang amat luar biasa. Bagaimana saat di Mekah senantiasa diintimidasi oleh orang-orang kafir, mau dibunuh, dikejar-kejar dan sebagainya. Di Taif dakwah dilempari batu sampai mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Ini perjuangan beliau yang luar biasa, ujian dan cobaan beliau yang luar biasa. Para hadirin yang marhamatullah, ini menunjukkan bahwa sekalipun para aulia, para ulama, para nabi dan rasul Allah justru malah diuji dan coba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hidup dan kehidupan kita, misalnya diberi tidak mampu, diberi berkecukupan, tidak berkecukupan dan berkecukupan itu pun juga merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita senantiasa berikhtiar, berusaha dan berdoa, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara realistis, kalau berkekurangan, berkecukupan itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW, pasti menginginkan, memohon dan mengharapkan diuji dan dicoba yang berkecukupan, tetapi kita mampu melaksanakan, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sebab kita tidak akan mungkin mampu bagaimana seperti ujian-ujian para rasul, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu. Karena itu kita realistis, kita memohon, berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diuji dengan yang berkecukupan, yang baik, tetapi kita mampu untuk melaksanakan dan menjalankan amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perkembangan zaman, majunya pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dihindarkan dari sendi-sendi kehidupan kita saat ini. Misalnya ini juga merupakan ujian dari kita dewasa ini, pada kita yang diberikan kepada kita dalam dewasa ini. Akhirnya pergaulan yang tidak ada sekatnya, generasi-generasi saat ini, karena majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi yang begitu canggihnya, cepatnya, seakan-akan tidak ada sekat dalam kehidupan ini.
Ini juga merupakan ujian dan cobaan Allah. Kita tidak bisa menghindar dari kehidupan itu karena itu ada di tengah-tengah kita. Tetapi bagaimana kita mensikapi itu? Bagaimana kita sebagai generasi tua ini, tanggung jawab kita terhadap generasi muda misalnya. Karena itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ujian dan cobaan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi yang saat ini seperti ini, karena tidak bisa menghindar dari kita. Bagaimana kita mengambil nilai-nilai positifnya, bukan nilai-nilai negatifnya. Tergantung siapa yang mengambilnya. Kalau nilai-nilai negatifnya yang diambil, maka tentunya ini akan betul-betul menjadi ujian dan cobaan yang pada akhirnya akan memberatkan kita dan kita tidak lulus perharinya. Rahmatullah. Tanggung jawab kita sebagai generasi tua pertama adalah bagaimana dengan pendidikan generasi-generasi kita. Harus kita tempah anak-anak kita, generasi kita dengan pendidikan-pendidikan yang memiliki ketangguhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara nomor satunya yang harus kita kedepankan, walaupun tidak merupakan satu-satunya. Dengan pendidikan, keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, maka generasi kita, anak-anak kita terbiasa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu semangat yang luar biasa, perlu keteladanan, perlu keteguhan, kesabaran dalam kita memberikan pendidikan itu, memberikan contoh keteladanan kita kepada generasi-generasi kita. Diajak anak-anak kita terbiasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, diajak sholat bersama, berjamaah. Karena kebiasaan ini kita ajarkan kepada generasi kita, insya Allah tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, dan ini menjadi harapan kita semuanya. Di samping itu perlu pengawasan kita para hadirin jamaah rahimakumullah, karena tidak cukup pendidikan saja, sekalipun formal maupun non formal, tetapi pengawasan orang tua yang melekat kepada generasi kita. Bagaimana dalam lingkungannya, miliuhnya, dalam kesehariannya generasi-generasi kita itu pergaulannya bagaimana, selalu kita monitor agar kita tahu perkembangannya, sehingga tidak sampai generasi kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini yang semua itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lolos dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya selamat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلحنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم واشكروا واستغفروا إن الله غفور رحيم. أقم الصلاة لذكري.